Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Sulaiman dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Master of Ceremony, mencakup beberapa hal, diantaranya 1. Pengertian MC, 2. Persyaratan menjadi MC, 3. Tanggung jawab soal MC, 4. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika menjadi seorang MC. Master of Ceremony atau yang biasa dikenal dengan MC adalah seorang yang memimpin suatu rentetan acara secara teratur dan rapi, mulai dari awal hingga akhir acara. Kemampuan seorang MC menjadi penentu apakah sebuah acara akan berlangsung menarik dan sukses atau justru sebaliknya, acara menjadi tidak menarik dan berantakan. Oleh karena itu, seorang yang menjadi MC harus menguasai seluruh aspek yang mempengaruhi kelancaran acara, karena ia laksana seorang sutradara dalam suatu pementasan acara. Saat ini, MC dihadapkan pada beberapa hal. Istilah diantaranya pemandu acara, pembawa acara, host dalam kegiatan hiburan. MC merupakan seni membawakan acara dengan bahasa lisan yang efektif dan menggunakan vokal yang jelas dengan didukung oleh penggunaan bahasa lisan maupun tulisan dan bahasa. Bahkan ada yang mengatakan seorang MC adalah seniman kata-kata dan seniman bahasa tubuh. Seorang MC dituntut memenuhi beberapa pernyataan, diantaranya seperti kepribadian baik, memiliki inteligensi tinggi, berpenampilan atraktif dan simpatik, memiliki wawasan yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, tanggap dan cekatan, memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik, mempunyai naluri antisipasi yang baik, dan lain sebagainya. Memiliki inteligensi tinggi. Inteligensi tinggi berhubungan dengan pengetahuan Anda sebagai seorang MC tentang norma-norma atau kebiasaan yang terdapat di lingkungan acara berlangsung dan kepekaan intelektual terhadap kekhusyuan acara yang dibawakan. Berpenampilan atraktif dan simpatik. Penampilan atraktif dan simpati berkaitan dengan daya tarik Anda sebagai seorang MC pada audiens. Memiliki jiwa pemimpin. Seorang MC diibaratkan layaknya sutradara. Dia bertindak sebagai pemimpin dalam suatu acara. Adapun jiwa kepemimpinan yang dimaksud meliputi 1. Kewibawaan, 2. Kebijaksanaan, 3. Kearifan. Komunikatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap pesan yang disampaikan sebagai seorang MC harus mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens. Sabar dan cekatan. Sebagai seorang MC, Anda dituntut memiliki kesabaran ketika menghadapi sikap audiens yang tidak terkendali. Selain itu, Anda juga dituntut memiliki sikap cekatan dalam mengambil suatu keputusan. Cekatan dalam artian tidak tergesa-gesa dan dilandasi pemikiran yang matang, disertai dengan perhitungan dan penalaran. Memiliki naluri antisipasi dan spontanitas yang baik. Sebagai seorang MC, Anda harus memiliki naluri antisipasi yang baik. Memiliki rasa humor yang tinggi. Humor yang Anda sampaikan haruslah yang bermutu dan bersifat situasional.
Anda harus menguasai humor yang dimunculkan dengan situasi atau kondisi acara. Berpengetahuan luas. Sebagai seorang komentator, seorang MC harus menguasai suatu acara agar ucapan yang disampaikan mampu menarik perhatian dan mudah dipahami audiens. Seorang MC harus menyampaikan dengan acara pengucapan bahasa lisan, sekalipun kata-kata tersebut dalam bentuk tulisan atau naskah. Tentunya hal tersebut berbeda dengan gaya membaca bahasa tulisan agar tidak terjebak dalam gaya membaca. Oleh karena itu, seorang MC hendaknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Pertama, phrasing, yaitu pemenggalan kalimat. Sebagai seorang MC, Anda dapat melakukan pemenggalan kalimat untuk mencapai suatu pengertian yang tepat hingga audiens mudah memahaminya. Pemenggalan kalimat tersebut dibaca dengan intonasi yang baik dan tidak monoton. 2. Stressing, yaitu tekanan suara pada kata atau kalimat yang digunakan dengan tujuan menegaskan sesuatu. 3. Reading speed, berkaitan dengan cepat lambatnya suatu ucapan. Para ahli menetapkan antara baku kecepatan membaca sebaiknya antara 110 sampai 120 kata setiap menit atau sekitar 10 sampai dengan 20 menit baris kalimat per menit. 4. Pause atau jeda, dilakukan dengan tujuan untuk memperhatikan suasana sekaligus memberikan kesempatan kepada audiens untuk memahami apa yang sudah didengarkannya. Seorang MC adalah seorang komunikator, pengendali dan pengontrol acara. Ia bertanggung jawab atas suksesnya suatu acara sesuai dengan yang direncanakan. Kelancaran acara tergantung pada kesiapan, kesigapan, dan kecakapan seorang MC. Selaku pemimpin suatu acara, selain itu, seorang MC adalah orang yang pertama kali berbicara di atas panggung untuk membuka acara, sehingga dibutuhkan sifat mental yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang MC yang pertama ialah harus mampu menarik perhatian audiens agar merasa terlibat dalam acara tersebut. Karena kesan pertama yang positif dapat dimunculkan dengan menjaga penampilan diri. Menjaga penampilan diri berarti Anda tampil dengan dinamis dan energi. Setelah Anda berhasil menarik perhatian audiens agar ia merasa terlibat dalam acara tersebut, maka tanggung jawab lainnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai seorang MC, Anda bertanggung jawab mengendalikan acara sesuai dengan waktu dan susunan acara yang telah direncanakan. Selain itu, Anda juga bertanggung jawab pada ketepatan waktu dimulai dan diakhirnya suatu acara. 2. Sebagai seorang MC, Anda mempunyai tanggung jawab mengenai pembicara kepada audiens. Oleh karena itu, Anda harus mengenal lebih mendalam profil dan latar belakang pengisi seperti nama lengkap pembicara, gelar akademik, profesi, jabatan, prestasi, dan sebagainya berikut. Hal itu dapat Anda tanyakan secara langsung kepada panitia atau bisa mencari tahu sendiri dengan cara browsing. Selanjutnya,
Anda juga harus mampu menjadi jembatan dalam menghubungkan kredibilitas antara pembicara dan audiens. Anda harus mengenalkan pembicara dengan bahasa yang menarik hingga audiens tertarik untuk menyimak pemaparan materi dari pembicara. 3. Sebagai seorang MC, Anda bertanggung jawab menjaga antusiasme, semangat, dan menjaga agar suasana tetap berjalan riang dan konduktif. Selain itu, Anda juga bertanggung jawab sebagai pengarah bagi audiens. Anda harus mampu memunculkan rasa semangat dan gairah serta keceriaan sehingga rasa itu akan menular pada audiens. Setelah Anda mengetahui tentang tanggung jawab sebagai seorang MC, tugas selanjutnya yaitu Anda perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Menyambut jabatan dan nama pejabat pada acara resmi. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH MIP. Yang terhormat Menteri Sosial Bapak Juliari P. Batubara. 2. Kata yang terhormat hanya disampaikan kepada satu orang saja, yang lain dengan sebutan yang kami hormati. 3. Pada acara resmi, MC menyebut dirinya dengan kata kami, sedangkan kata saya hanya digunakan untuk pada acara hiburan. Hindari penggunaan kata-kata seperti hadirin sekalian, para hadirin sekalian, para hadirin. Waktu dan tempat kami persilakan untuk mempersingkat waktu malam atau pagi yang berbahagia ini menginjak atau melangkah ke acara berikutnya. Terlalu sering mengulang kata yang sama dalam waktu berdekatan, seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian. Mengulas atau membuat simpulan terhadap sebutan seorang dalam suatu acara resmi. Kata-kata yang sebaiknya digunakan antara lain bapak-bapak atau ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, para tamu atau undangan yang kami hormati. Kami silakan bapak atau ibu. Bapak atau ibu kami silakan. Disilakan. Kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas sambutan dan kesediaan bapak atau ibu membuka acara. Hadirin dimohon atau hadirin kami mohon berdiri. Hadirin disilakan. Kami silakan. Dalam acara tidak resmi, disarankan menyambut perangkat, pangkat, atau gelar seorang yang akan memberi sambutan, tetapi bukan jabatan seperti Profesor, Dokter Andes, Insinyur, dengan tujuan untuk membedakan identitas apabila ada tamu yang bernama sama. 4. Mulailah berbicara pada saat Anda mencapai keterangan prima. 5. Jaga kontak mata dengan hadirin dan tetap tersenyum selama Anda menjalankan tugas. 6. Jangan tergesa-gesa meninggalkan mic setelah mempersilakan seseorang untuk tampil, dan berbicaralah semudah si pembicara dulu kembali.
dan berbicaralah sesudah si pembicara duduk kembali. 7. Bila melakukan kesalahan, harus bersabar. Bila melakukan kesalahan, harus berbesar hati, meminta maaf, dan mengoreksi kesalahan tersebut. 8. Bila menghadapi keadaan darurat, jangan mudah panik, tetap tenang, tanggap, cakap, bijaksana, dan berwibawa untuk menenangkan hadirin. 9. Sikap MC ketika memandu acara resmi adalah sebagai berikut. A. Duduk di tempat yang tersedia, didampingi seorang panitia. B. Berdiri saat berbicara atau membawa acara. C. Tidak perlu memperjelas kalimat dengan menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lainnya. D. Bersikap formal dan perfect. Hindari cekikikan, batuk, atau berdahak. E. Tidak menyebut ulang atau mengomentari acara atau pembicara yang sudah berlalu. F. Tidak memegang tangan, tidak memegang atau mempermainkan sesuatu. G. Mengucapkan dengan benar nama, pangkat, jabatan, nama lembaga yang harus disebut. 10. Sikap MC ketika acara santai adalah sebagai berikut. A. Bersikap dan berbicara dengan santai. B. Selalu tersenyum dan boleh tertawa asal sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. C. Diperkenankan menggunakan tangan atau anggota tubuh lainnya untuk memperjelas atau menyertakan suasana asal tetap sopan. D. Boleh berhumor sopan untuk menghidupkan suasana dan meminat hadirin bertepuk tangan. C. Boleh mengomentari acara yang telah berlalu asal tidak menjelekkannya. F. Siap dengan improvisasi untuk mengisi kekosongan acara. G. Penguasaan acara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.